وأصحابه ومن والاه أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, seraya wajib kita doakan sahibul fadilah Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Syasyah Allah bituli hayati. Amin. Senantiasa guru kita dan seluruh keluarganya, istri, anak, mantu, cucu, senantiasa selalu memberikan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya seraya selalu dan selalu mendapatkan lindungan dan pertolongan Allah, sehingga kita bisa mengimaninya. Amin. Allah Amin. ya Rabbal. Amin. Akhirul kiram wal muhtaram, para asatid, para habaib ya hadis saat ini Ustaz Kembar, Ustaz Usul, Ustaz Irfan, dan juga para asatid yang lainnya yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu. Begitu pula seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para jamaah, malam ini kita masih melanjutkan kitab Surat Taufik, masih membahas faslon minal wajibati qalbiyah, untuk tentang pasal kewajiban kepada Allah melalui hati kita. Kita sudah bahas ikhlas, sudah an-nadam minal ma'asi, sudah. Malam ini kewajiban kita yaitu wa husnul dzan billah wa husnul bi khalqillah. Apa saja kewajiban kita? Husnul dzan kepada Allah dan husnul dzan kepada makhluk Allah. Inilah yang kita katakan ajaran-ajaran yang menuaikan akhlak. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan guru kita, revolusi akhlak. Di sini yang menarik, mu'alif pengarang kitab mengajarkan kita untuk kerap kali berbuat baik dalam arti praduga atau husnudon, punya sangkaan baik kepada Allah. Jadi jangan kita punya praduga yang buruk kepada Allah. Jadi akhir zaman sudah banyak terjadi. Ada suudzon, ada husnudon. Artinya prasangka yang buruk, prasangka yang baik. Dan ini kita dianjurkan untuk punya prasangka yang baik kepada Allah. Begitu pula prasangka baik kepada makhluk Allah. Saya bertanya sekarang, ada enggak makhluk di akhir zaman yang punya praduga, prasangka yang buruk kepada Allah? Banyak. Jadi artinya dia punya rasa sentimen kepada Allah. Kira-kira ada apa enggak? Ada. Tapi mereka ngaji. Dia ngaji, tapi mereka punya sangkaan buruk kepada Allah. Dan ini sudah terjadi. Contoh, ada seseorang yang mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena saya orang miskin, kok tetangga saya orang kaya. Ini capnya Allah disangka tidak adil. Itu maaf, buruk sangka atau sangka yang lain? Buruk. Padahal dia ngaji. Bahkan dia punya ilmu. Oh, di Allah gak adil. Kok saya begini-begini terus, nggak jadi orang kaya, tidak orang tajir, padahal saya dekat kepada Allah. Padahal tetangga saya jauh kepada Allah, tapi jadi orang tajir. Kira-kira model begitu ada nggak? Ada. Nggak boleh kita tuding Allah adil. Allah sangat adil dan bijaksana. Lihat sifat Allah. Allah punya sifat yang kita kenal dengan as
bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat Rahman dan sifat Rahim. Nah ini kalau kita bicara sifat Rahman, maknanya Allah Maha memberi, ngasih. Ar-Rahim, Allah Maha penyayang. Kira-kira levelnya kasih sama sayang yang mana? Sayang. Hah? Sayang. Karena setiap yang dikasih belum tentu disayang. Setiap yang disayang pasti dikasih. Setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Nah ini sifat Rahman dan Rahim ini beda. Rahman ini Maha Pemberi. Artinya Allah ciptakan kita, baik yang muslim, yang taat, yang maksiat, tetap Allah kasih, Allah beri. Tapi Rahim belum. Siapa yang Allah berikan sifat Rahim? Sifat yang Rahim itu Allah berikan kepada makhluk Allah yang nurut Allah. Setiap apa yang diwajibkan oleh Allah, mereka kerjakan, gak peduli. Walaupun capek, tetap dia taat. Gak berasa, ini zalim ya Allah. Bangun-bangun udah capek, ngantuk, subuh lagi. Kira-kira ada yang ngomong gitu? Ada. Ada, akhirnya orang zaman pintar sekarang tuh. Jangan kan orang goblok, orang pintar juga bikin kecok. Betul apa? Betul. Makanya kalau kita di akhir zaman begini, lihatnya itu jangan penampilan. Kira-kira ucapan yang dilontarkan keluar dari lisannya manfaat atau mudarat, atau ini ucapannya keluar daripada mereka penista atau penyanjur. Makanya Nabi mengatakan badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun. Apa kata Nabi? Segeralah engkau buru-buru beramal soleh, fasatakunu fitanun. Esok akan terjadi berbagai macam fitnah, bahkan fitnah ini keluar dari orang alim. Kalau orang bodoh asal ngomong wajar nggak? Wajar. Wajar, bodoh. Orang alim Innalillahi. hanya wailul lil alim, neraka wel bagi orang yang alim. Neraka wel bagi orang yang alim, orang yang pandai, orang yang pintar, bahkan orang yang alim bisa disejajarkan dengan dajjal. Kayaknya Nabi bilang, "Assalamualaikum dajjal." Dajjal, "Kila ya Rasulullah, aku mengkhawatirkan kepada kamu," kata Nabi, "Dajjal. Kila ya Rasulullah, al-ulama ulama yang jahat." Kalau preman jahat masih wajar enggak? Wajar. Masih wajar, preman jahat lagi bokeh. Tapi kalau orang alim udah kafir, punya ini jahat, wajar apa kurang ajar? Kurang ajar. Ayo jalan, kita kembali. Nggak boleh kita husnuzon, nggak boleh kita sujon, tapi dianjurkan untuk berbuat baik sangka kepada Allah. Contoh, ini saya dari dulu begini aja. Kok teman saya, kawan saya udah maju, punya perasaan begitu nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi kita ini sama-sama ustaz, sama-sama pedagang, sama-sama pegawai negeri, sama-sama kelasnya sama. Tapi ya ada sifat manusia, ada. Dari dulu saya begini aja sih. Tapi teman saya dia kerja kok udah gini. Wajar nggak kita begitu? Wajar. Wajar, tapi tatkala kita mengatakan teman saya lebih maju, lebih meningkat hidupnya, kita belum. Disitulah setan masuk. Akhirnya lo kata, oh, ini Tuhan nggak adil nih. Padahal sama-sama. Tapi tatkala kita sudah introspeksi diri, mawas diri, ngaji diri dan belajar dengan orang yang ahli dalam bidang tasawuf, bidang akhlak, pasti kita dinasihati. Lalu kenapa? Satu, jangan kau berusaha kepada yang Allah berikan kepada dia, walaupun sama, lebih meningkat kehidupannya, tapi pemberian itu hanya diberikan kepada Allah, oleh Allah
belum tentu berkah. Loh kenapa? Karena yang diberikan pas-pasan begitu aja biasa aja, tapi mereka dekat Allah, dia sholat. Waktu sholat dia sholat, waktu kerja dia kerja. Tapi tetangga kita waktunya sholat kagak sholat, waktunya kerja semangat. Benar, secara akal dengan kerja akan menghasilkan uang, ya. Pikiran kita, tapi uang yang diperoleh karena tidak sholat itu bukan karamah, bukan berkah, tapi istidraj. Saya mau nanya, mau nggak dikasih istidraj? Enggak. Mau nggak? Enggak. Kalau nggak mau ya ibadah. Ini Indonesia nih, udah mulai, udah berkah juga, tinggal sedikit. Indonesia ini berkahnya sedikit, tapi harta berlimpah. Saya mulai kekayaan Indonesia kurang apa sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Tapi berkahnya dikit. Kenapa? Karena satu, sholat ditinggalkan, kezaliman dibesarkan, pemanasan dibesarkan. Bahkan dalam kitab Nasrul Ibad, orang di akhir zaman sudah lari daripada ulama-ulama yang baik dan istiqamah. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Orang sudah nggak mau dekat sama ulama. Kenapa? Dekat sama ulama takut diminta amal. Takut dekat ulama takut diomelin. Dia jauh ke dekat ulama. Dia jauh dari ahli fikih. Dia dekat dengan ulama-ulama semacam dajjal. Kenapa? Karena punya boros. Betul apa? Makanya di situ baru sujud. Ya Allah kagak adil. Gak adil nih. Nah, berarti apa kalau menyatakan Allah tidak adil? Prasangkanya baik atau buruk? Padahal Allah adil. Saya mau nanya, yang sholat, yang gak sholat, sama-sama hidup, sama-sama dikasih umur, sama-sama dikasih rezeki. Saya bilang, yang sholat dikasih kesehatan nggak? Kasih. Yang gak sholat? Kasih. Yang sholat dikasih rezeki. Kasih. Yang gak sholat? Kasih. Sama gak dikasih? Cuman kalau kita udah kaji, oh dia dikasihnya yang banyak. Itu namanya istijrat, diulur. Nanti satu saat seperti karet. Karet kalau diulur lama-lama putus gak? Putus. Nanti putusnya dari rahmat Allah. Kalau sudah putus dari kasih sayang Allah, maka kembali mereka matinya su'ul khotimah dan siap-siap untuk menanggung daripada harta yang mereka pegang akan diminta pertanggungjawaban di alam kubur. Tanya itu mobil dari mana? Ditanya, oh mobil kemarin dapat dari mana? Dari dukung Sipulan. Dukung siapa? Oh, dukung penista agama. Kalau orang yang jujur agama terkadang kan bokeh, bukan berarti bokeh, terkadang. Tapi kalau mereka penista agama kan lumayan, karena bantuannya bukan dari dia, tapi dari oligarki saudara. Betul kan? Betul. Ya, makanya saya katakan tadi ini nggak mau terus-terus. Kenapa? Kita diajarkan apapun yang diberi oleh Allah kita terima. Jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Dosa saudara. Makanya di sini berarti husnuzon kepada Allah, jangan buruk sangka. Termasuk wa husnul dzan bi khalqillah. Kita juga harus buruk sangka kepada baik sangka kepada ciptaan Allah. Maaf, satu lagi contoh. Yang tadi ini, ada nggak di antara kita kerap kali berbuat dosa banyak, terus dosa ngomong begini? Kayaknya kalau saya istighfar, kayaknya kalau saya tobat nggak bakal diampuni nih. Model begitu ada nggak? Ada. Tuh orang sering berbuat dosa, saking banyak dosa dia pikir ngobrol sama temennya. Kalau nggak mau kembali kepada Allah sih tobat, gua ragu deh. Kenapa? Dosa kok banyak. Mustahil Allah mengampuni dosa. Itu kan berarti sujud.
buruk sangka kepada Allah, menyangka kalau mereka punya dosa, minta maaf, minta ampun kepada Allah, nggak dimaafin. Padahal siapapun makhluknya, manusia model apapun, selama taubat kepada Allah, Allah ampun. Ada pipi terus, saya bermagam sudah. Nggak boleh, makanya di sini yang menarik tuh. Maka utani warjal dari kafirlah, maka naminka wala ubali jadi Ibn Adam wala barat terdunubat. Ini bersama. Summa astaghfirullah kata Allah lagi ala maka minka kata fi al-qur'an. Ada menarik di sini dari Imam Muqaddar mengatakan Ibnu Abbas, kau jangan punya perasaan yang macam-macam. Seandainya dosa kamu diwarkan buih di lautan, banyak sekali, tapi kau istighfar kepadaku, kata Allah, ghafar aku akan ampuni dosamu. Dosa apapun, sebesar apapun, selalu utama diampuni. Contoh pernah saya ceritakan bagaimana seorang pemuda yang telah membunuh 100 orang. Karena memang benar-benar tobat, dia keluar dari rumahnya, ketemu orang alim. Cuman kata orang alim, ini orang alimnya bukan si kumilang, bukan. Jangan panggil saya ya. Jangan. Ente datang ke si kumilang, pasti dosa lu gua ampuni yang pistol. Betul nggak? Betul. Ya, ini bukan si kumilang aja. Itu yang namanya Ahmed Musadder. Itu kan pertamanya benar tetangga gua. Minumnya teh manis. Pokari. Wah itu kan ada maaf dosa diampuni dengan polos. Enggak, Allah kata ente jangan punya perasaan apa selama ente tobat, kata Allah. Allah akan ampun dosanya sebesar apapun, yang penting taubatan nasuha. Apalagi model kita nih termasuk saya. Sebenarnya punya dosa enggak? Ya. Punya dosa enggak? Ya. Ampun sama. Tapi bukan berarti kita biarkan dosa. Yakin kita benar ya. Yuk setelah kita buat dosa, beristighfarlah dengan kalimat astagfirullah. Atau tuh, ya ampuni. Karena Allah Maha mengampun kepada siapa hambanya yang mau tobat. Alhamdulillah. Berarti menghilangkan praduga prasangka buruk kepada Allah. Udah kalau kita dosa mengampuni, ada yang nakut-nakutin, ada aja orang. Percuma lu tobat sambal. Ada nggak begitu? Ada. Ada nggak? Ya. Percuma lu tobat, jangan bilang percuma. Lu tobat sekarang, besok lu berbuat maksiat lagi. Iya, bukan berarti kita mau berbuat maksiat karena setan nggak berhenti. Sekarang maaf kita tobat. Memang setelah tobat besok dia udah tobat karena setan gua nggak goda. Mau begitu nggak? Ya. Besok digoda lagi, cuman cara yang lain. Makanya kan tatkala maaf setan iblis itu marah, tatkala diusir oleh Allah, dia ngomong, ya Rabb, izinkan saya untuk menggoda Adam. Kata Allah, silakan kau goda Adam, silakan kau goda keturunannya, tetapi tatkala mereka taubat akan aku ampuni dosanya. Setan saja iblis minta menggoda Adam dan turunnya diizinin. Itu pengen hancurin, tapi kata silakan kau goda, berarti udah ada restu sebenarnya dari awal. Cuman tatkala mereka taubat, aku ampuni. Nah, sama kita malam ini taubat di malam Kamis ya, malam Jumat taubat nggak? Taubat malam Minggu. Taubat. Malam Minggu. Taubat. Malam Kamis taubat, baca maulid, baca murad. Malam Jumat yasinan, malam Sabtu istirahat, malam Minggu jalan-jalan. Seninnya puasa taubat lagi, bukan sengaja karena setan tetap gua goda lu jadi
Godanya apa? Godaannya tanamkan kesombongan pada diri. Sombong boleh nggak? Enggak. Sombong boleh nggak? Enggak. Tergantung. Ya pada awalnya sombong itu haram, nggak boleh. Tapi sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Ini orang sombong nih, pegang kunci 7. Wah. Loh, Innova nih. Terus ya, padahal tuh kuncinya cuma 1 doang. Sombong banget kan, sengaja kita pegang kunci 9. Ini kunci kereta. Maksudnya apa? Nyombongin orang sombong boleh. Tujuannya supaya lu jangan sombong lagi. Itu saudaraku. Nggak apa-apa. Kalau sepeda jabul mar'i nafsi, menyombongkan diri haram. Tapi kalau menyombongkan kepada orang sombong, tujuan kita ngingetin lo di atas langit ada langit. Betul nggak? Betul. Jangan kita Nabi Allah Musa jadi ingetin nama Allah. Nabi Musa, sekelas Nabi Musa pernah bicara dalam hati, nggak mau mulut, kagak. Kalau sekarang kan mau mulut, pokoknya gue berani sama lo, mulut. Gila juga ada berantem, nggak ada. Nabi Musa pernah dalam hati, gue hebat di dalam hati doang, karena habis nonton orang ciptik mati tuh. Oh, diingetin Allah, ya Musa, ada hamba yang lebih alim, yang lebih perkasa, yang lebih hebat darimu. Itu Nabi Musa diingetin sama Allah, nangis. Kalau kita diingetin sama Allah, kabur. Nangis. Setelah nangis, minta ya Rabb, saya nangis, saya nangis. Setelah nangis, ya Allah, saya ingin belajar dengan dia. Saya ingin bertemu dengan dia. Akhirnya kata Allah, baik kalau begitu. Nah, ingetin dong. Sekarang kau siapkan ikan. Dan ikan itu digoreng atau dibakar. Masukkan ke dalam kempis. Kempis itu kayak ikan ke tempat ikan. Nanti kau jalan di pesisir, tak kala kau nanti ikan itu hidup lagi, di situ akan bertemu dengan hambaku. Dipanjang juntan ini. Kalau saya ceritanya Nabi dari tafsir Munir. Ada berapa? Oh, Nabi Isa, Nabi Hidir ini, Nabi wali. Kalau saya mah ya kitab aja dah tafsirnya dah. Kadang-kadang di depan gini-gininya udah gitu jangan dapat jual nama guru lagi. Udah itu aja udah. Ya kalau salah ya salahin aja saya Nawawi situ. Pusing-pusing amat tafsir Munir kan karangan saya Nawawi Al-Albani.